step down. Ya, Kan di sini kan coba. step down di 150 sama 70 ya. Yang 70 tadi untuk kemana? Pangandaran. Nah, disinilah yang ini namanya Sweet Yard 70 Cafe. Kalau yang di sana Sweet Yard 150. Disinilah yang untuk mengalirkan ke Pangandaran. Dialirin lewat tower itu tuh, bukan yang itu dari ke sana, tapi yang itu lewat situ. Nah dari tower itu dia berjajar sampai ke Pangandaran. Semua aliran listrik yang lewat situ. Dialirinnya lewat mana nih? Ini dari satu peralatan ke sini. Ini kita sebut namanya itu bay. Bay. Ada namanya bay penghantar, ada nama bay trafo, dan bay kopel. Kalau bay penghantar ini yang untuk kita salurkan atau kita terima. Kalau kita terima kan dari Ciamis, nah, kita salurkan ke Pangandaran sama ke Majenang. Nah, ini yang ke Pangandaran. Ada dua penghantarnya karena posisinya dia ada di kanan, ada di kiri. Kenapa ada dua? Karena mereka digunakan untuk backup. Jadi harus ada dua. Kalau satunya padam, masih ada satunya. Dua-duanya posisinya lah, kondisinya lah. Jadi ketika satu padam, bebannya yang tadi padam itu nggak hilang, tapi langsung berpindah ke sebelahnya. Sama juga yang dari sebelahnya, kalau padam dia pindah ke sebelahnya. Nah kalau kedua-duanya padam gimana? Ya udah, wassalam. Padam satu kota Pangandaran. Jadi dua-duanya tuh emang tetap nyala gitu Pak, enggak yang satunya dulu mati. Enggak, dua-duanya nyala. Jadi bebannya itu dibagi dua, terbagi dua. Nah, masing-masing ini tuh punya arus nominal juga, terbagi dua. Nah, masing-masing ini tuh punya arus nominal juga, masing-masing. Yang dimana arus nominalnya itu atau arus maksimalnya itu nilainya itu harus bisa mencakup ketika salah satu beban padam. Nilai arus nominal berapa sih Pak? Yang di sini kalau nggak salah sih sekitar 580 ampere. Nah, jadi ketika dibagi dua itu kan berarti masing-masing berarti sekitar 290 ampere. Itu beban maksimal masing-masing. Ketika bebannya lebih tinggi daripada itu harus ada yang namanya pengaturan buka. Tadi ke UP2B. Yuk, selanjutnya. Ini ada di sini PNS rel atau PNS bus. Yang mana kak yang disebut baik? Ini semua Oh ini semua. kan Pangandaran 2 ya ini. Ya. Semua ini. A, PNS bus B. Kenapa ada dua? Karena untuk saling Karena baru enggak, bukan ya yang tadi berdua, tapi di masing-masing bay ini Pangandaran 2 itu dia punya dua PMS bar juga, dia tuh saling backup juga. Jadi ketika ini ada namanya bus bar nih yang di atas ini 1, 2, 3 ke sana ya. nih 1, 2, 3 ke sana, dia bus bar, dia rel kereta api lah, ibaratnya kayak kereta api gitu. Dua-duanya ada rel. Nah mereka itu saling terhubung, dihubungkannya menggunakan kopel. Jadi kalau salah satu mati di backup gitu. Jadi kalau salah satu dipadamkan atau Iya. padam, dia ada backupnya. Dan mereka letaknya itu harus bersilangan tuh. Kan dia yang Pangandaran 2 di Basbar 2, Pangandaran 1 di Basbar 1. Dia bersilangan karena untuk saling membackup. Kalau dia sama-sama di Basbar 1, misalkan sama-sama di Basbar 2, Sama-sama mati. ketika ada padam satu basbar ya udah wassalam, hilang semua juga. Makanya mereka harus diletakkan secara bersilangan. Ini PMS basbar ya. Nah PMS itu fungsinya itu sebagai pemisah atau section, pemisah. Apa sih yang dipisahkan dari PMS? Yang dipisahkan dari PMS itu dia memisahkan bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Jadi tadi kan ada yang namanya tegangan, ada yang namanya arus. Kalau tegangan dia nilainya berapa tadi? Di sini 70. 70 70. kilovolt.
Jadi ada bagian yang dipisahkan oleh PMS, dia itu bertegangan, yang satunya tidak bertegangan. Jadi ketika ada manuver, misalnya manuver pembebasan atau dimatikan lah listriknya, istilahnya gitu. Ketika ini terbuka, ya, ketika ini kan udah terbuka, Ya. ini terbuka juga, terbuka. Nah, nanti bagian yang dialirin sebelah sini, dia itu sudah nggak bertegangan, udah nggak ada setrumnya lah. Tapi bagian yang di sebelah sana, yang nyambung ke atas, dia itu masih ada listriknya, masih ada setrumnya, masih ada tegangannya. Jadi fungsinya ini adalah pemisahan, memisah bagian yang bertegangan dengan yang tidak Bertegangan. Gimana? Ada yang bingung? Penjelasan saya kecepatan nggak? Pahmi? Bingung? Aman? Jadi PMS tadi fungsinya untuk apa yang dipisahkan? Bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak. Bertegangan. Tuh, yuk lanjut. Ini awas kepala ya. Itu saya tenang, kalau om pendek saya nggak tenang, teman-teman yang tinggi kok. Nah, awas kepala. Nah, yang ini namanya PMT atau pemisah tenaga. Yang tadi punya pemadam busur api. Apa namanya busur apinya? Pemadam busur apinya menggunakan apa? Gas SF6. Ya. Di mana sih gas SF6? Di dalam, ada di dalam sana. Bentuk gas SF6 itu adalah dia itu tidak berwarna, tidak berbau, tapi dia itu cukup beracun kalau dihirup terlalu lama. Jadi dia itu nggak seperti gas LPG gitu loh. Kalau gas LPG itu kan dia menyengat ya, berbau. Nah ini tuh nggak ada baunya. Tapi kalau dihirup terlalu lama bisa jadi Berbahaya. racun. Itu gas. Nah, dia itu letaknya di mana? Di dalam sana. Jadi yang coklat-coklat ini tuh namanya isolator. Ya, betul, pintar. Isolator, dia itu fungsinya untuk apa? Untuk mengisolasi dari bagian dalam yang ada listriknya. Karena bagian dalam itu ada isinya itu konduktor. Nah, di dalam itu di bagian atasnya dia itu ada namanya kontak. Kalian pernah bongkar saklar atau lihat saklar nggak di palanya? Saklar ada ceklek. Ya. Itu kan kontak. Ya. Nah, sama itu kayak saklar sebenarnya kan, fungsinya juga sama kayak saklar untuk memutus. Nah, yang diputus apa? Yang diputus itu adalah beban atau arus. Kalau yang tadi pemisah itu yang dipisahkan itu tegangan, kalau PMT yang diputus itu beban atau arus. Beban itu yang ke pelanggan tadi. Yang dipisahkan. Nah, beban itu biasanya nilainya lebih tinggi daripada arus, bukan secara harafiah ya, bukan secara angka gitu. Secara angka juga bisa sih lebih tinggi. Jadi dia itu percikan bunga apinya itu lebih besar daripada ini. PMS itu ada percikan bunga apinya juga kalau dibuka tutup gitu. Cuman dia nggak lebih besar atau nggak lebih berbahaya daripada yang di PMT. Makanya PMS ini pemadam busur api itu menggunakan apa? Menggunakan udara aja, udara bebas, angin segala macam. Karena ya memang nggak terlalu besar gitu loh. Cuman ada kalau di sini dalam ini tuh besar, gede. Makanya butuhkan pemadamnya. Kalau dulu ada yang menggunakan minyak, ada yang menggunakan vakum. Nah di sini sekarang kita menggunakan gas SF6 sebagai pemadamnya yang ada di dalam. Nah, inilah fungsi PMT sebagai pemutus tenaga atau memutuskan beban. Dia dioperasikan dalam kondisi berbeban karena fungsinya untuk memutus beban. Nah, kalau beban belum diputus, PMS nggak boleh dioperasikan. Oh, jadi dari PMT baru PMT. Betul sekali Risma. Jadi prosesnya itu harus dari PMT dulu baru PMS kalau mau diputuskan. Kalau saklar kan sederhana ya, matiin lampu tinggal ceklek. Ini sama kayak ceklek, tapi dalam proses cekleknya itu ada runtutannya. Urutannya dulu, bebannya dulu dihilangkan. Nanti beban hilang,
tegangan masih ada, dilepasin sama PMS gitu. Oke? Paham? Yo. Setelah PMT ini ada namanya CT atau current transformer yang Current punya kepala di atas. Isinya apa? Di atasnya sudah isinya minyak. Isinya minyak. CT ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur arus atau bebannya Pengukur yang arus untuk beban. ditampilkan di display Display. tadi. CT ini prinsip kerjanya sama kayak trafo, yaitu step up atau step down. Oh, step Karena up, step down. mentransformasikan nilai. Tahu nggak bedanya mentransformasikan dan mengubah nilai itu apa? Transformasi lagi. Transformasi sama. Bahasa balik lagi ya. Nah, jelaskan dok, mentransformasikan itu apa? Saya pernah jelasin dengan kamu. Ke Pak Dil kalau nggak salah itu Pak. Dil, yang saya pakai analogi apa? Jelasin ayo. Dok, Dil, sini. Jelasin. Sini. Saya lupa lagi Pak. Bohong. Mentransformasikan nilai. Jadi, Kan itu waktu minggu pertama. nah ya nggak apa-apa terus. Ingat. Jadi, Oh, yang kalau di sini mah berapa, kesana mah jadi berapa gitu. ya Yang itu gitu. bisa. Saya pakai analogi apa waktu itu? Lupa lagi. Kalian tahu film Transformer? Oh Tahu. iya. Nah, Nah, tahu nggak Transformer? Tahu. Tahu kan ada Autobot, ada Optimus Prime segala macam. Dia kan pertama bentuk kita ambil misalnya Optimus lah, dia bentuknya truk. Ya, Ketika dia transformasi, dia Berubah. berubah menjadi robot. robot. Tapi dia tetap Optimus Prime nggak? Tetap. Atau Tetap dia berubah jadi Bumblebee atau berubah jadi yang lain? Enggak tetap kan? Optimus. Ketika dia jadi Optimus, dia bertransformasi lagi jadi truk. Ya, Tetap Optimus kan? Ketika dia jadi truk sama ketika dia jadi robot, tetap Optimus. tetap. Mukanya tetap Optimus, segala macam tetap Optimus, sama kan? Nah, itulah yang namanya transformasi. Jadi hanya merubah bentuk, tidak Tapi- merubah nilai. Nilai. Maksudnya, memang kalau secara angka dia berubah karena sebagai pembanding. Cuman secara dalemannya, bentuknya itu tetap sama, nilainya itu sama itu loh. Jadi kalau misalkan di sisi primernya dia nilainya 200, di sisi sekundernya dia bisa nilainya 50, atau sebaliknya di sisi primer 50, di sisi sekundernya 200. Tadi 50, nilai 50 sama nilai 200 sebenarnya sama aja. Kenapa ditransformasikan? Supaya bisa terbaca oleh peralatan. Karena peralatan tidak bisa membaca arus yang begitu tinggi, harus ditransformasikan ke nilai yang lebih rendah, tapi tidak merubah nilainya itu ya, inti nilainya gitu loh. Paham ya? Iya. Beda kalau merubah bentuk atau merubah nilai. Mungkin kalau Optimus bisa berubah jadi Bumblebee apa segala macam. Nah, itu bukan transformasi namanya, tapi berevolusi. Seperti manusia, kalau dulu katanya jadi kera kan, terus sekarang jadi Panji. Nah, misalkan nenek moyangnya kamu PT Cantrobus misalnya. Nah, itu kan berevolusi namanya. Iya. Merubah bentuk, merubah nilai, merubah daleman segala macam. Itu namanya evolusi. Beda sama transformasi. Transformasi. Gimana Sandi, paham? Paham. Oke? Itu fungsinya CT. Yang dirubah apa tadi? Arus. Arus. Nah, kalau yang itu yang belakang, ini lihat dulu, ini yang belakang itu namanya PT, potensial transformer. Sama. Trafo juga, tapi yang dirubah adalah tegangan. Tegangan. Ya untuk metering pengukuran. Oke? Sampai. Kalau yang ini sama aja sebenarnya, sama kayak itu PMS, pemisah. Cuman dia di sisi lain. Sisi lain tuh dia karena ada dari trafo juga, ada dari apa? Transmisi dari tower. Kan ada dari sana sumbernya, bisa juga buat balikan dari sana. Untuk memisahkan juga dengan pertegangan dan tidak pertegangan juga. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, ini namanya LA, Lightning Arrester. Lightning. Dia fungsinya untuk mengamankan dari surja, petir, atau arus hubung singkat atau arus berlebih.
cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya dia ketika dia posisi normal, kondisi normal gini, dia akan bersifat sebagai Isolator. sebagai isolator, isolasi. Ketika dia ada petir atau arus yang berlebih, dia akan berubah sifat menjadi konduktor atau mengalirkan listriknya ke tanah. Ini lewat sini, lewat grounding. Dijadikan batu, dia dialirkan ke tanah. Kalau grounding, setiap peralatan pasti punya grounding. Kenapa? Karena adanya yang namanya arus kebocoran arus. Kebocoran arus. Groundingnya itu untuk meminimalisir kebocoran arus. Tidak 100% menghilangkan, tapi meminimalisir. Jadi lebih kecil lah. Jadi ketika kalian pegang itu ada induksi, ya induksinya nggak kerasa besar. Berarti Pak buat pemeliharaan terkait grounding ini tiap berapa bulan sekali Pak? Nah kalau untuk pemeliharaan grounding nggak ada ya, sejauh yang saya tahu tidak ada yang namanya pemeliharaan grounding sendiri dipelihara itu nggak ada. Yang ada pemeliharaan peralatan. Nah pada saat pemeliharaan peralatan kita juga mengecek grounding itu setiap 2 tahun sekali. 2 tahun berarti. Pemeliharaan peralatan, satu peralatan full kita pelihara, termasuk groundingnya kita cek nilainya, kita cek kondisi fisiknya, itu setiap 2 tahun sekali. Kalau yang di sini terakhir berapa Pak Andoi? 0,5 ohm. Bagus. 0,5 ohm. Bagus. Semakin kecil nilai tahanannya berarti dia semakin bagus untuk mengantarkan Harus lebih ke tanah. Sandi ada yang ditanyakan? Paling kalau ini teh kenapa dipasang pakai batu gitu? Oke, kenapa dipasang pakai batu? Ini dipasang pakai batu itu untuk mengurangi atau meredam yang namanya tegangan langkah. Oh. Tegangan Langkah. Jadi itu setiap kita melangkah kalau bukan batu ada namanya tegangan, itu termasuk tegangan bocor, itu tegangan yang bocor. Nah untuk menguranginya kita menggunakan batu sebagai peredamnya. Begitu Mas Andi. Oke? Ya Pak mau nanya Pak. Siap. Kalau di trafo tegangan ini kendala yang sering munculnya atau bagian-bagiannya ini apa aja ya Pak? Kalau di trafo tegangan itu biasanya kita itu yang sering itu adanya rembes minyak. Rembesan minyak itu biasanya dari itu tuh V-glass. Itu lubang intip minyak. Jadi di bawah sini itu ada minyaknya. Ya. Minyaknya berfungsi untuk apa? Itu bentuk perendam di dalamnya peralatan karena kan ada tegangan juga yang mengalir. Biar peralatannya nggak rusak itu direndam pakai minyak juga. Nah, kadang itu sering bocor di situ tuh rembes. Bocor keluar Pak. Rembes keluar. Kadang ada yang netes, ada juga yang pecah. Biasanya itu disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh suhu terlalu tinggi atau beban terlalu tinggi, arus terlalu tinggi, kondisi peralatan udah nggak sebaik dulu lah. Ada tekanan dari dalam. Berarti kan itu ada minyaknya. Ya. Karena beban terlalu tinggi dia jadi panas, ngegodok minyak karena panas jadi tekanannya tinggi, kadang mendorong gitu, kadang bisa retak atau rembes atau itu sisi itu ada namanya ring O itu semacam klepnya yang di sana yang dari bahannya tuh berbahan semacam kayak bahan ban karet gitu, dia udah getas karena udah terlalu lama terendam minyak, kena minyak kan dia lama-lama getas, jadi dia udah nggak bisa menahan tekanan. Nah itu rusak, keluar, merembes itu Mas Fahmi. Selain itu ada lagi nggak? Kalau selain itu paling di terminal-terminal yang atas tuh Ya. itu namanya klem. Nah klem itu biasanya setiap 2 minggu sekali kita ukur suhunya. Ya. Nah kadang tuh ada yang pada saat setelah pemeliharaan masangnya kurang bener atau ada murbautnya tuh slack atau patah. Nah itu terjadi kelonggaran, itu biasanya terjadi
suhu tinggi atau namanya kita sebut hotspot. Titik hotspot, titik panas. Emang batasnya berapa, Pak? Suhu Untuk normalnya. suhu normalnya kita bisa katakan suhu normal itu jika kita membandingkan, ini kan ada 3 fasa RST, kita bandingkan antar ketiganya, ada yang namanya deltanya, delta suhu. Itu hasil perbandingan dari suhu tertinggi dengan suhu terendahnya. Jika dia di atas 10 derajat, hasil deltanya, selisihnya, dia bisa dikatakan tidak normal. Dilakukan penggantian atau Perbaikan, tergantung diganti atau enggaknya tergantung nanti kondisinya. Kalau bisa diperbaiki hanya sekedar mungkin kotor atau baut selek, ya bisa kita perbaiki. Kalau misal pergantian minyak trapo itu berdasarkan apa, Pak? Kalau Berapa minyak ini nggak diganti. Biasanya digantinya pada saat apa? Nah, betul, pintar pertanyaannya. Minyak ini itu dilakukan pengujian setiap 2 tahun sekali. Ada pengujiannya. Namanya itu pengujiannya tangan delta. Pengujian tangan delta itu menguji nilai minyaknya. Ketika ada nilai C, kapasitif. Nah, ketika nilainya jauh di bawah standar, ya kita ganti. Tapi bukan penggantian minyaknya, tapi penggantian satu komponennya. berarti sih minyaknya nggak pernah diganti banget ya, Pak? Enggak. Kalau yang diganti minyaknya itu yang di trafo yang besar itu. Itu. Nah, yang itu kalau yang itu gimana, Pak? Mekanisme pergantiannya berapa? Nah, itu bulan tadi yang tergantung Pergantian. dari hasil pengujian. Nggak ada. Ada namanya pengujian BDV, pengujian minyak sendiri, BDV. Itu kalau dirasa nilainya sudah terlalu buruk, berarti dia udah tidak bisa mengisolasi yang ada di dalam trafo, belitan segala macam. Nah, itu bisa kita kuras, kita ganti minyaknya. Kenapa kita ganti minyak? Karena kalau ganti trafonya mahal. Itu miliaran. Beda sama kalau yang ini. Kalau ini lebih baik diganti satu peralatannya. Karena nggak lebih mahal dibandingkan trafo. Atau kalau diganti minyaknya enggak pernah kita ganti satu peralatan. Balik lagi ke sini, Pak. Selain itu ada lagi nggak kendalanya? Enggak sih, paling udah itu aja. Itu minyak bisa keluar dari V-glass ini, bisa juga keluar dari ini. Ini namanya hose rumah kabel, hose wire. Bisa dari depan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kadang itu kalau kabelnya itu murbautnya kendor, minyak juga bisa keluar lewat situ. Gitu. Terakhir kali ganti, Pak, kapan? Nggak tahu saya ya. Tapi selama di sini belum. Saya kebetulan di sini baru 1 tahun. Sebelumnya saya di Ciamis 6 tahun. Nah, kalau yang di sini kebetulan belum pernah ada sih yang ganti ininya ya. Ada sih yang sebelah sana. Itu waktu saya lagi piket, sama lah, sama aja PT ya, nggak usah pesan lah. Jadi waktu itu saya lagi piket. Saya tuh menemukan keanehannya itu ketika saya membaca tegangannya di panel. Saya lihat tegangannya antara RST, kok tegangan yang fasa S turun tapi begitu jauh gitu loh. Anjlok. Yang anjlok kan, ngedrop. Saya pikir kenapa ini? Terus saya lihat-lihat peralatan lainnya kok aman, arusnya normal. Cuman tegangannya anjlok, PMT-nya juga nggak terbuka. Akhirnya saya cek ke lapangan. Nah, ternyata ketika saya cek ke lapangan, V-glassnya itu udah retak. Minyaknya udah ngalir keluar lah, bocor ya, rembes, bocor. Nah, itu menyebabkan tegangannya juga ngedrop. Hanya satu fasa. Gitu. Mengusutnya dari situ kayak gitu. Akhirnya dilakukan perbaikannya apa? Akhirnya kita ganti deh semuanya. Karena nggak bisa diperbaikin V-glassnya, udah pecah. Bisa diganti. Akhirnya kita ganti satu set, kita gantinya. Gitu, Mbak Risma. Ayo gantian atau Dil, Dok. Nah, Mas Ceprian dijelasin tadi sama Dodo. Ya, dijelasin ini ini koordinatnya apa. Dah, yuk gantian ke sana yuk. Ke
trafo yuk. Udah ya, yang kalau penghantar, bayi penghantar itu sama aja di sini 70 sama 150. Peralatannya sama aja, cuman bedanya yang di 150 lebih besar. Lebih besar aja. Fisiknya, secara fisik lebih besar.